Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazlatul Azizah, NIM 61014181125. Saya dari Rombel PJKRC, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan melakukan presentasi guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Olahraga dengan materi pendekatan sikap. Jadi, menurut Pennington et al. 1999, pendekatan sikap itu dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan struktural. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pendekatan fungsional dan apa itu pendekatan struktural. Pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional itu berasal dari kata fungsi. Fungsi adalah kegunaan. Jadi di sini yaitu suatu pendekatan untuk memahami sikap dengan melihat bagaimana kita mengadopsi suatu sikap berguna untuk diri kita. Dari pendekatan fungsional itu terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi adaptif, fungsi pengetahuan, dan fungsi ego. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi adaptif, fungsi pengetahuan, dan fungsi ego. Bisa dilihat di slide di atas. Fungsi adaptif yaitu mengacu pada suatu penyesuaian diri seseorang dengan perilaku yang memungkinkan untuk bergaul dengan lingkungannya. Jadi di sini fungsi adaptif itu bagaimana seseorang mampu beradaptasi dengan lingkungannya guna melangsungkan kehidupannya. Yang kedua yaitu fungsi pengetahuan, yaitu segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu guna untuk menambah wawasan kita, karena kan pengetahuan. Yang ketiga yaitu fungsi pertahanan ego, adalah suatu strategi psikolog yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan pendapatnya agar tidak dibantah sama orang lain. Dari ketiga fungsi tersebut, saya akan memberikan contoh. Di sini saya akan memberikan contoh dari fungsi adaptif. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu fungsi adaptif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari fungsi adaptif. Fungsi adaptif adalah fungsi untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi misalnya, sebelumnya saya tinggal berada di kompleks yang memungkinkan jarang banget adanya interaksi antara orang satu dengan orang yang lain. Kemudian saya pindah dari kompleks ke pedesaan yang memungkinkan adanya interaksi sangat kuat. Misalnya itu ramah, gotong royong, saling sapa. Jadi di sini saya harus beradaptasi dengan lingkungan pedesaan. Dari lingkungan kompleks yang interaksinya kurang, kemudian saya harus pindah ke pedesaan. Makanya saya harus adaptasi dengan lingkungan tersebut. Saya harus ramah, saya harus ikut gotong royong, misalnya seperti itu. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengetahuan. Sebenarnya fungsi pengetahuan dan fungsi adaptif itu saling berkaitan antara satu sama lain, karena fungsi pengetahuan itu lebih mengetahui bagaimana situasi dan kondisi apa yang terjadi. Misalnya tadi kan fungsi adaptif sudah saya berikan contoh, jadi ini saya akan meneruskan contoh dari fungsi adaptif ke contoh fungsi pengetahuan. Misalnya kan tadi masyarakat di kompleks itu lebih individualistis, jarang berkomunikasi karena kesibukan masing-masing. Tapi kalau masyarakat pedesaan itu kesopanan dan sifat gotong royong itu masih melekat kuat. Jadi itu membuat kita mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di perkotaan atau kompleks, bagaimana kondisi masyarakat di pedesaan. Jadi itu termasuk dalam fungsi pengetahuan untuk diri kita.
untuk bisa menerapkan bagaimana kita seharusnya bersikap, bagaimana seharusnya kita berpendapat gitu. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pertahanan ego. Sebenarnya tuh fungsi pertahanan ego ada beberapa macam, tapi di sini saya mengambil fungsi pertahanan ego yang jenisnya penyangkalan. Saya akan memberikan contoh fungsi pertahanan ego yang jenisnya penyangkalan. Misalnya, ada seseorang yang dituduh mencuri, namun seseorang itu tidak mencuri. Nah, seseorang yang mencuri itu akan melakukan pembelaan pada dirinya kalau dirinya itu benar-benar tidak mencuri. Misalnya dia berkata, sumpah saya nggak mencuri. Pokoknya tuh dia akan membela dirinya untuk meyakinkan orang yang menuduhnya mencuri dengan bukti-bukti, dengan perkataan. Yang intinya itu dia mempertahankan egonya, mempertahankan dirinya itu kalau dirinya itu benar-benar tidak mencuri di situ. Dan yang terakhir adalah pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah melihat pada faktor-faktor berbeda yang membentuk sikap. Pendekatan struktural ini dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi kognitif, dimensi afektif, dan dimensi perilaku. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dimensi kognitif, dimensi afektif, dan dimensi perilaku. Dimensi kognitif adalah sikap berkaitan dengan keyakinan kita. Dengan kata lain, aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Yang kedua yaitu dimensi afektif. Di sini dimensi afektif yaitu menyangkut perasaan kita. Istilah afektif berarti yaitu emosional pada diri kita. Segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap suatu hal. Yang ketiga yaitu dimensi perilaku. Apa itu dimensi perilaku? Dimensi perilaku yaitu menyangkut tindakan kita meliputi perilaku gerak dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Dari ketiga dimensi tersebut, saya akan memberikan contoh dari dimensi kognitif, dimensi afektif, dan dimensi perilaku. Di sini saya akan memberikan contoh dari dimensi kognitif. Dimensi kognitif itu berupa keyakinan atau nalar pada diri kita, diri sendiri. Misalnya, kita berpikir, kita yakin ketika kita berperilaku baik kepada seseorang, maka kebaikan akan selalu menyertai kita. Jadi kan kita berpikir, berarti kita harus berperilaku baik sama seseorang. Adanya keyakinan akan adanya kebaikan juga menyertai kita, maka membuat kita akan berperilaku baik kepada seseorang. Itu. Yang kedua yaitu dimensi afektif. Dimensi afektif kan tadi saya sudah menjelaskan, yaitu berkaitan dengan perasaan atau emosi pada diri sendiri. Jadi di sini saya akan mengambil contoh dari lingkungan terdekat saya. Misalnya dari dimensi afektif itu seseorang yang diputus oleh pacarnya, misalnya dia akan mempunyai perasaan itu akan bekerja. Misalnya pas awal-awal diputus dia akan nangis, akan malas makan, atau moodnya itu terganggu gitu, karena itu berpengaruh pada perasaan kan tadi udah dijelaskan, perasaan itu sama artinya dengan dimensi afektif. Yang ketiga yaitu dimensi perilaku.
Sebenarnya itu dimensi perilaku sama dimensi afektif itu juga ada kaitannya, tadi saya sudah jelaskan, sudah berikan contoh. Jadi di sini dimensi perilaku itu misalnya tadi ketika diputus pacarnya, perilaku apa yang akan diri dia lakukan, misalnya itu ya dia akan bad mood, mungkin males makan. Jadi itu perilaku ketika dia sudah diputus sama seseorang yang dia sayangi. Sebenarnya dari 3 dimensi tersebut bisa dijadikan satu contoh dalam kehidupan di sekitar saya. Saya ulangi lagi tadi ya, misalnya saya akan memberikan contoh secara menyeluruh, misalnya yaitu pacaran. Dari dimensi kognitif, pacaran kan berkaitan dengan keyakinan, dengan nalar kita. Mungkin kita akan berpikir pacaran enak, membahagiakan, tapi ketika kita diputus sama orang yang kita cintai, kita sayangi, akan berdampak pada dimensi afektif, yaitu perasaan. Ketika kita diputus, maka perasaan kita akan sedih, nangis, hancur, atau galau mungkin. Dan itu akan berimbas pada dimensi perilaku. Karena diputus, karena kita nangis, maka perilaku yang kita lakukan itu misalnya yaitu tadi malas makan, bad mood, mungkin kita jadi galau-galau. Jadi seperti itu. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.